Selanjutnya adalah di sheet harga pokok proses lebih dari 1 stasiun. Nah, di sini ada unit produksinya, ini kita linkkan dari data awal yang total unit produksi tadi. Ini. Nah, kemudian di sini diketahui produk masuk tiap stasiunnya. Kemudian kita di sini akan menghitung data produksi dan biaya produksi. Nah, produk yang dimasukkan dalam proses untuk kerja bangku dan bending. Nah, ini adalah perkalian ini dikali dengan persen produk masuknya. Kemudian ini adalah produk yang dimasukkan dalam proses. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke stasiun milling. Nah, ini kita hitung dari ini dikalikan dengan produk masuk milling 822. Nah, ini adalah untuk kerja bangku bending. Nah, ini sekalian di sini produk akhirnya adalah ini dikurangi. Kemudian untuk yang milling, nah ini kan tadi dari kerja bangku bending kemudian ditransfer ke milling. Nah, ini tinggal ngelink ke sini. Selanjutnya untuk yang ini dikalikan dengan masuk turning. Nah, seperti itu. Kemudian yang turning ini ngelink dari sini. Kemudian untuk yang turning ke assembly itu perkalian ini dikalikan dengan 10%. Nah, yang assembly ngelink dari sini. Kemudian kalau ini unit produksi dikalikan produk jadinya 5%. Nah, ini selisih antara produk yang masuk dalam proses dengan yang ditransfer ke stasiunnya. Nah, kemudian untuk biaya yang dikeluarkan, nah ini untuk biaya bahan baku, jumlah total biaya bahan baku pada sheet data awal dikalikan dengan produk keluar dibagi dengan produk masuk. Nah, berarti di sini kita ambil dari data awal ini, data awal dikalikan dengan harga pokok proses lebih dari 1 stasiun yang ini dibagikan dengan yang ini. Jumlah total biaya bahan baku pada sheet data dikalikan produk keluar per produk masuk. Nah, untuk yang ini berarti ini sama, hanya saja karena ini biaya tenaga kerja, maka di sini kita ngambilnya dari data awal tenaga kerja. Yang ini. Yang ini juga berarti kita ngambilnya data awal BOP dikalikan dengan ini dibagi dengan ini. Nah, begitu juga yang lainnya. Nanti tinggal menyesuaikan aja, yang ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Gitu.
Kemudian selanjutnya adalah perhitungan HPP per unit stasiun kerja bangku dan bending. Nah, untuk biaya bahan baku, nah di sini kita ngelink dari sini, dari hasil yang kita dapatkan tadi. Ini juga ngelink dari sini, ini ngelink dari sini. Nah, untuk unit ekuivalensi itu rumusnya adalah produk selesai atau produk yang udah jadi itu ditambah dengan persentase produk yang sedang dalam proses dikali tingkat penyelesaian produk selesai yang ditransfer ke stasiun milling ditambah tingkat penyelesaian produk akhir dikali produk dalam proses akhir bulan. Nah, ini sama seperti rumus mencari HP pada umumnya. Jadi ini adalah unit yang jadi, ini produk jadinya, kemudian ini adalah produk yang masih dalam proses gitu. Jadi di sini unit ekuivalensinya adalah ini ditambah persentase dikalikan dengan produknya. Nah, ini juga begitu. Produk jadi ditambah perkalian dari jumlah produk dalam proses dikalikan dengan persentase. Nah, ini untuk yang PTKL 50%. Nah, untuk yang BOP juga begitu. Ini ditambah dikalikan. Nah, seperti ini. Untuk biaya per unitnya sama dengan ini dibagi dengan ini. Sehingga kita dapatkan total biaya jadinya untuk di stasiun kerja bangku dan bending adalah 315.334. Nah, kemudian di sini untuk harga pokok produk jadi ini adalah perkalian dari jumlah produk yang jadi ini dikalikan dengan hasil akhir biaya per unitnya. Nah, kemudian di sini adalah persentase ini dikalikan produk yang sedang dalam proses dikalikan dengan biaya per unit untuk biaya bahan baku. Nah, ini juga persentase ini dikalikan ini dikalikan ini juga 50% dikalikan dengan ini dikalikan dengan biaya per unitnya. Nah, sehingga nanti di sini akan didapatkan total harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, untuk hasil akhirnya ini nanti adalah untuk harga pokok jadi ditambah dengan harga pokok persediaan dalam proses. Nah, untuk yang lainnya yang di bawah ini sama, tinggal beda stasiun aja, nanti bisa menyesuaikan.